Bagaimana mungkin sebuah negara yang luasnya bahkan lebih kecil dari banyak kota di dunia bisa menjadi salah satu negara terkaya, terbersih, dan paling maju di planet ini? Tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak memiliki tambang emas raksasa, bahkan sebagian besar air bersihnya harus diimpor dari negara tetangga. Namun hari ini, Singapura menjadi pusat keuangan global, rumah bagi jutaan wisatawan setiap tahun, dan salah satu tempat terbaik untuk hidup di dunia. Jadi, pertanyaannya adalah, apa rahasia sebenarnya di balik kesuksesan Singapura? Dan bagaimana sebuah pulau kecil yang pernah dianggap tidak memiliki masa depan berhasil mengalahkan banyak negara yang jauh lebih besar? Mari kita telusuri kisah luar biasa Singapura. Bayangkan sebuah pulau kecil di ujung semenanjung Malaysia, luas wilayahnya hanya sekitar 735 km persegi. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, atau bahkan Indonesia, ukuran Singapura hampir tidak terlihat di peta. Tetapi jangan tertipu oleh ukurannya, karena negara kecil ini memiliki pengaruh ekonomi yang sangat besar di dunia. Saat ini, Singapura dikenal sebagai salah satu pusat bisnis dan keuangan internasional terpenting. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi cakrawala kota. Pelabuhannya menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Bandara mereka berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu bandara terbaik di planet ini. Namun, keadaan ini tidak selalu seperti sekarang. Untuk memahami keajaiban Singapura, kita harus kembali ke masa lalu. Pada tahun 1819, seorang pejabat Inggris bernama Sir Stamford Raffles melihat potensi besar dari lokasi strategis pulau ini. Pulau tersebut berada di jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Karena lokasinya yang sangat strategis, Singapura berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang penting. Kapal-kapal dari berbagai negara mulai berdatangan. Pedagang dari Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa berkumpul di tempat yang sama. Sejak awal, Singapura sudah menjadi rumah bagi berbagai budaya dan etnis yang berbeda. Keberagaman ini kemudian menjadi salah satu kekuatan terbesar negara tersebut. Namun, perjalanan Singapura menuju kesuksesan tidaklah mudah. Selama Perang Dunia Kedua, Singapura diduduki oleh Jepang. Periode ini menjadi masa yang sangat sulit bagi masyarakatnya. Setelah perang berakhir, Singapura kembali berada di bawah kendali Inggris. Dan pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia. Banyak orang saat itu berharap penyatuan ini akan membawa kemakmuran, namun kenyataannya berbeda. Ketegangan politik dan perbedaan pandangan menyebabkan hubungan tersebut tidak berjalan mulus. Akhirnya, pada tahun 1965, Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka. Saat itu, banyak pengamat internasional pesimis terhadap masa depan Singapura. Negara baru ini tidak memiliki sumber daya alam, pengangguran tinggi, kemiskinan masih menjadi masalah serius, dan ancaman konflik regional juga cukup besar. Bahkan banyak yang percaya bahwa Singapura tidak akan mampu bertahan lama sebagai negara independen. Namun di tengah semua tantangan tersebut, muncul seorang pemimpin yang memiliki visi luar biasa. Namanya adalah Lee Kuan Yew. Ia sering dianggap sebagai arsitek utama keberhasilan Singapura modern. Lee Kuan Yew memahami bahwa negaranya tidak bisa mengandalkan sumber daya alam. Karena itu, ia memutuskan untuk menjadikan manusia sebagai aset utama negara. Pemerintah mulai berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan. Sekolah-sekolah dibangun, kualitas pengajaran ditingkatkan. Anak-anak didorong untuk belajar ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dibutuhkan dunia modern. Strategi ini terbukti sangat efektif. Dalam beberapa dekade,
Singapura berhasil menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil dan kompetitif. Selain pendidikan, pemerintah juga memerangi korupsi dengan sangat serius. Di banyak negara, korupsi menjadi hambatan besar bagi pembangunan. Namun, Singapura mengambil pendekatan yang berbeda. Hukum diterapkan secara ketat. Pejabat yang terbukti korup mendapatkan hukuman berat. Akibatnya, tingkat korupsi di Singapura menjadi salah satu yang terendah di dunia. Kepercayaan investor pun meningkat. Perusahaan-perusahaan internasional mulai tertarik menanamkan modal di sana. Faktor penting lainnya adalah lokasi geografis Singapura. Negara ini berada di salah satu jalur perdagangan laut paling sibuk di dunia. Pemerintah memanfaatkan keunggulan tersebut dengan membangun pelabuhan yang sangat modern dan efisien. Saat ini, jutaan kontainer melewati pelabuhan Singapura setiap tahunnya. Barang-barang dari seluruh dunia singgah di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai negara. Pelabuhan ini menjadi jantung perdagangan internasional. Tidak hanya itu, Singapura juga berhasil mengembangkan sektor keuangan. Banyak bank global membuka kantor regional mereka di negara ini. Perusahaan investasi dari berbagai penjuru dunia menjadikan Singapura sebagai pusat operasional mereka di Asia. Hal ini menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas tinggi dan meningkatkan pendapatan nasional. Namun, keberhasilan Singapura tidak hanya terlihat dari angka ekonomi. Negara ini juga terkenal karena kebersihan dan keteraturannya. Jika Anda berjalan di jalanan Singapura, Anda akan melihat lingkungan yang sangat rapi. Transportasi publik berjalan dengan efisien, taman-taman hijau tersebar di berbagai sudut kota. Bahkan meskipun wilayahnya terbatas, Singapura berhasil menciptakan ruang hijau yang luas dan nyaman. Karena alasan inilah Singapura sering dijuluki sebagai kota dalam taman. Salah satu ikon paling terkenal adalah Gardens by the Bay. Tempat ini menampilkan perpaduan luar biasa antara teknologi dan alam. Pohon-pohon buatan raksasa yang dikenal sebagai super trees menjadi simbol modernitas Singapura. Di malam hari, kawasan ini berubah menjadi pertunjukan cahaya yang memukau. Ikon lainnya adalah Marina Bay Sands. Hotel mewah dengan desain unik ini menjadi salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Kolam renang infinity pool di puncaknya menawarkan pemandangan kota yang spektakuler. Selain itu, ada juga Merlion yang menjadi simbol nasional negara tersebut. Patung berkepala singa dan berbadan ikan ini melambangkan sejarah dan identitas Singapura. Meskipun sangat modern, Singapura tetap mempertahankan keberagaman budayanya. Di satu kota, Anda dapat menemukan kawasan Chinatown, Little India, dan Kampong Glam. Setiap kawasan memiliki karakter yang unik. Makanan, bahasa, dan tradisi dari berbagai budaya hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini menciptakan identitas yang sangat khas. Berbicara tentang makanan, Singapura juga dikenal sebagai surga kuliner. Dari nasi ayam Hainan hingga laksa dan chili crab, pilihan makanannya sangat beragam. Bahkan beberapa kios makanan sederhana berhasil mendapatkan pengakuan internasional karena kualitasnya yang luar biasa. Namun kehidupan di Singapura juga memiliki tantangan. Biaya hidup di negara ini termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Harga properti sangat mahal. Persaingan pendidikan dan pekerjaan juga sangat ketat. Banyak warga harus bekerja keras untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi. Meski demikian, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Singapura juga menjadi salah satu negara yang sangat fokus pada masa depan. Investasi besar dilakukan dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan, dan inovasi digital. Negara ini ingin memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Selain itu, Singapura juga menjadi pemimpin dalam pengembangan kota pintar.
Berbagai teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, keamanan, dan layanan publik. Semua ini menunjukkan bagaimana negara kecil tersebut terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang paling mengagumkan adalah bagaimana Singapura berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Ketika tidak memiliki sumber daya alam, mereka berinvestasi pada manusia. Ketika wilayahnya sempit, mereka membangun kota yang efisien. Ketika menghadapi tantangan besar, mereka memilih inovasi daripada menyerah. Inilah pelajaran terbesar dari kisah Singapura. Kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh ukuran wilayah, tidak selalu ditentukan oleh kekayaan alam, dan tidak selalu ditentukan oleh jumlah penduduk. Terkadang, yang paling penting adalah visi, disiplin, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hari ini, Singapura berdiri sebagai salah satu contoh paling luar biasa tentang bagaimana sebuah negara kecil dapat mencapai hal-hal besar dari sebuah pelabuhan sederhana menjadi pusat keuangan global. Dari negara yang dulu diragukan masa depannya menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Dan perjalanan itu membuktikan satu hal, bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dalam banyak kasus, keterbatasan dapat menjadi awal dari sebuah keajaiban. Jadi, menurut Anda, apakah rahasia terbesar kesuksesan Singapura adalah pendidikan, kepemimpinan, disiplin masyarakat, atau lokasi strategisnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video menarik lainnya tentang negara-negara luar biasa di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.